Baiklah, setelah kita tadi membaca bacaan kita di dalam kitab Roma pasal 8, sebetulnya kita bisa renungkan keseluruhan ayat ini. Kita lihat tadi yang di ayat 35 sampai 39, di mana itu berbicara tentang pemenangan, kita menjadi pemenang, yaitu tentang kemenangan ini. Ini adalah suatu pesan yang ingin kita semua dengar pastinya. Kenapa? Pencobaan hidup itu menekan kita dengan keras di setiap bidang kehidupan kita. Nampaknya kita seringkali merasa sulit untuk menang. Kadang-kadang merasa tidak bisa menang. Bahkan dari sudut pandang kerohanian, kita terkadang cenderung merasa bahwa kemenangan itu mustahil. Kita sekarang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi sebelum itu, di masa lalu, kita adalah orang-orang yang berdosa, sebagai pendosa yang mengerikan. Tapi di masa sekarang, sebagai orang Kristen, juga tetap ada godaan-godaan besar. Tentang masa depan juga, ada tetap ketidakpastian yang besar. Tapi bagaimana kita bisa mengubur masa lalu kita? Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Meskipun ada pencobaan di saat-saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi masalah yang mungkin terjadi, entah hari ini, entah besok, entah. Bagaimana kita bisa memenangkan suatu kemenangan itu. Di pasal 8 Roma ini mengatakan kita bisa menang. Itu tidak mengatakan bahwa kita akan kebal terhadap cobaan dan juga terhadap tragedi-tragedi seperti yang sekarang saudara tahu seluruh dunia mengalami kesulitan karena pandemi ini, ya. Tapi dikatakan bahwa terlepas dari segala macam cobaan-cobaan itu, kita bisa mengatasi, kita bisa menang, bahkan kita bisa menjadi pemenangnya. Bahkan dikatakan lebih dari itu, dikatakan kita bisa lebih dari pemenang ini. Jadi Paulus itu mengatakan kita tidak hanya memenangkan, tapi sangat-sangat memenangkan. Rupanya yang Paulus maksudkan adalah kita memenangkan kemenangan yang paling mulia. Kita memenangkan kemenangan yang luar biasa, kemenangan besar yang adalah milik kita. Kita sangat menaklukkan. Kita memiliki kemenangan yang penuh. Kita terus menang dan dengan gemilang. Kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kemenangan yang luar biasa, kan? Seakan-akan kita ini sedang berlomba. Katakanlah maraton. Kalau maraton itu sebetulnya jarak yang harus ditempuh oleh si pelari itu kira-kira 42,195 km. Dan yang dimaksud kita itu menang dalam perlombaan itu. Tapi bukan hanya menang di lintasan itu. Kita menang, orang lain ketinggalan 15 kilo, jadi sangat menang kita. Atau kalau kita bermain di tim sepak bola, kita bukan hanya menang dengan skor 1-0. Saya pernah baca di situ ada yang paling tinggi skornya itu 790, 149-0. Waduh, itu bagaimana caranya? Gitu. Kita berusaha untuk menang. Kadang-kadang di dalam usaha, di dalam bisnis, kita melakukannya, tapi bukan hanya setengah-setengah menangnya itu, nyaris saja menang, bukan gitu. Kita bukan hanya dapat untung yang kecil katanya untuk menang itu. Kita menghasilkan miliaran keuntungan, miliaran rupiah keuntungan barangkali. Itulah cara kita menaklukkan kesulitan hidup sebagai orang Kristen. Tuhan tidak bermaksud supaya kita itu mencicil menjadi pemenang yang sedikit demi sedikit. Sebaliknya dia memberi kita kemenangan yang luar biasa karena kita menaklukkan. Orang Kristen itu lebih dari pemenang sebenarnya. Di Roma 8 itu berbicara tentang cara kita sudah diberkati oleh Tuhan yang memungkinkan kita untuk menang atas keadaan. Kalau kita lihat berkat-berkat itu untuk lebih memahami mengapa kita bisa mengatakan kita lebih dari pemenang. Di ayat 1-8 kalau kita perhatikan mengenai soal kemenangan ini, Paulus itu mengatakan tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus di ayat pertama. Jadi sebelum kita menjadi orang Kristen itu kita berada di bawah penghukuman. Kita sudah berdosa dan hukuman atas dosa itu sudah dinyatakan kepada kita. Upah dosa itu kan maut. Jadi berarti kematianlah yang menanti kita. Roma 6:23 kan mengatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu kita berdosa sebetulnya kita sudah dihukum mati. Tapi di dalam Kristus Yesus kita dibebaskan dari hukuman itu. Kita percaya kepada Yesus, bertobat dari dosa-dosa kita, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan dibaptis ke dalam Kristus. Makanya dikatakan Rasul Paulus di Roma 6 itu ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini berarti dosa-dosa kita diampuni. Kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Hukumannya disabut. Kita mengetahui bahwa seseorang sudah membayar hukuman itu. Kita sudah mendengar kata-kata kita itu bersalah seperti yang dituduhkan. Kita sebetulnya sedang duduk di barisan orang-orang yang dihukum mati. Hanya menunggu hari yang menentukan kapan hukuman itu akan dilaksanakan. Tapi kemudian datang berita ini. Saudara dibebaskan. Makanya Roma 6 ayat 8 itu mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu tidak lagi berada di bawah penghukuman karena dosa-dosa kita itu. Kita tidak ada lagi di bawah penghukuman itu. Ini bukan berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk kembali kepada dosa. Itu yang harus hati-hati. Dan akibatnya untuk mengalami lagi penghukuman yang darinya kita lolos. Makanya ada nasihat di dalam Galatia 5 ayat pertama itu, ayat 13, Galatia 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi hanya sebagai orang Kristen yang setia, kita sekarang tidak berada di bawah penghukuman itu. Makanya Yakobus 4 ayat 4 juga menasihati, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi untuk itu kita harus menghindari kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Sebagai orang Kristen, kita memiliki Roh Kudus, atau Roh Allah, atau Roh Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang Kristen, kan? Waktu kita memberi diri dibaptis, kita bertobat, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Itu kisah 2:38, kisah 5 ayat 32. Roh di dalam kita adalah kesaksian akan fakta bahwa kita itu diselamatkan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Di Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 6 ayat 8 dia mengatakan, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh itu menolong kita hidup berkemenangan atas dosa. Melalui roh itu, kita akan dibangkitkan dari kematian. Dan akhirnya roh itu memimpin kita melalui firman yang diwahyukan. Rasul Paulus mengatakan di pertama Tesalonika 1 ayat 5-6. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan
dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hal utama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam kita, menolong kita dalam kehidupan Kristen kita. Pertama Korintus 3:16 itu mengatakan, tidak takkah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Efesus 4 ayat 21-24 juga mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak lagi di bawah kutukan hukuman mati. Sekarang kita memiliki Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita untuk menolong kita hidup bagi Tuhan di masa sekarang. Nggak heran kita sebagai pemenang sekarang. Ini sungguh suatu hak istimewa yang luar biasa untuk disebut sebagai anak Allah. Bapa kita memang memiliki dunia. Mengapa kita harus tertekan atau takut? Kita bisa menang dengan luar biasa atas cobaan dan kesulitan dunia ini. Karena kita adalah anak-anak dari Dia yang menciptakan dunia. Galatia 3:26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Secara logis, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli warisnya. Bukankah menyenangkan menjadi anak dan pewaris seorang triliuner sekarang ini? Betapa lebih hebatnya menjadi anak dan pewaris Bapa yang memiliki semuanya itu. Di pertama Yohanes pasal 3:1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Galatia 4 ayat 5-7 dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau kita perhatikan juga bahwa kita adalah ahli waris itu bersama dengan Kristus. Bayangkan kemuliaan yang dimiliki Yesus itu. Dialah firman yang menjadi manusia. Dia bersama Allah sejak awal sampai saat Dia datang ke bumi dan mengosongkan dirinya dari banyak hak prerogatif keilahian itu. Kemudian kita bayangkan sambutan yang Yesus terima dari Bapa ketika Dia kembali ke surga, ke tempatnya yang seharusnya, yang ada di sebelah kanan Bapa. Betapa mulia, betapa hormat, kuasa dan kemuliaan yang harus Dia terima saat itu. Perikop ini mengajarkan bahwa kita akan menerima sambutan yang sama, kemuliaan yang sama. Kita akan berbagi di dalam warisannya itu. Kolose 3 ayat 4 itu mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Efesus 2 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita punya tempat yang sama dengan Yesus. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tentunya kemudian kita bisa mengatakan bahwa kita menang itu lebih dari pemenang, karena kita akan bersama-sama dengan Dia ketika kita tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Baik di dalam perikop ini maupun perikop perjanjian baru lainnya, kita sebagai orang Kristen tidak dijanjikan kebebasan dari masalah atau penganiayaan atau penyakit atau kematian. Jadi mengapa menjadi orang Kristen? Kalau orang Kristen juga menderita dari semua penyakit jasmania seperti ini. Salah satu alasannya adalah karena penyakit-penyakit itu bisa memiliki arti baru bagi orang Kristen. Itu bisa dipandang sebagai berkat daripada kutukan. Bahkan jika itu nampak mustahil. Orang Kristen itu selalu bisa mengatakan, tidak masalah berapa banyak saya menderita atau berapa lama saya menderita. Kehidupan yang lebih baik menanti saya di situ, di sana itu. Bahkan kalau saya tidak pernah menemukan kelegaan dari rasa sakit atau penderitaan di sini, di dunia ini, saya akan menemukannya di sana, dan kelegaannya itu akan kekal, akan abadi. Pertama Korintus 10 ayat 13 kita sering tahu kan, itu mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 1 ayat 2 juga mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di ayat 12-nya dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang Kristen bisa mengatakan itu, tapi tidak ada filsafat atau keyakinan-keyakinan yang lain dapat membuat pernyataan seperti itu. Apa yang dilakukan Roh Kudus bagi kita? Ayat-ayat di dalam Roma itu mengatakan bahwa Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di Roma 8 ayat 26. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Roh Kudus itu melakukan sesuatu untuk kita, kecuali apa yang Dia lakukan melalui firman yang sudah Dia nyatakan. Tetapi ayat-ayat ini mengatakan bahwa Roh itu melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang, dan bukan firman yang diwahyukan yang dapat melakukannya. Perhatikan juga bahwa itu tidak mengatakan bahwa Dia berdoa bagi kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, Dia berdoa menurut kehendak Tuhan. Selain itu, kita tahu Roh ini melakukan ini untuk kita, bukan karena perasaan khusus yang Roh berikan kepada kita, tetapi dengan cara yang sama kita tahu bahwa kita diselamatkan. Karena Alkitab, firman yang diilhamkan Roh itu memberitahu kita demikian. Sama seperti saya yakin bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk kebaikan dalam hidup saya. Saya tahu Roh itu juga melakukannya, di mana Tuhan itu mendengarkan, Dia juga mendengar dan bersedia untuk menjawab doa-doa kita. Kristus yang adalah perantara kita dan membela kita dengan Bapa. Dan entah bagaimana Roh Kudus itu berdoa bagi kita. Mungkin Dia mengungkapkan dengan kata-kata kerinduan terdalam dari hati kita yang tidak bisa kita temukan kata-katanya. Tapi saya hanya tahu bahwa Bapa, Kristus, dan Roh Kudus semua mendengar doa-doa saya dan menolong memberikan jawaban atas doa-doa saya, dan itu sudah cukup bagi saya. Saya bisa menang karena Roh Kudus menolong saya ketika saya berdoa. Salah satu janji paling berharga itu ditemukan dalam Alkitab yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan juga bahwa ini tidak mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah selalu baik. Tidak. Sebaliknya dikatakan, Tuhan menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Atau semuanya bekerja bersama untuk kebaikan. Atau segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan pola untuk kebaikan. Tuhan bisa mengambil peristiwa yang nampaknya serampangan dalam hidup kita yang buruk serta yang baik dan menyatukan sedemikian rupa sehingga bahkan dari kejadian yang nampaknya buruk dia bisa membawa sesuatu yang baik. Dan kebaikan di sini harus difahami bukan sebagai menyenangkan atau menggembirakan, tetapi sebagai apa yang pada akhirnya bukan hanya sementara baik, apa yang akan baik untuk tujuan Tuhan dan dalam jangka panjang itu baik untuk kita. Kalau kita perhatikan bahwa janji ini bukan untuk semua orang, ini untuk orang Kristen. Karena orang Kristen saja di zaman sekarang ini dipanggil sesuai dengan tujuannya. Kalau saudara bukan orang Kristen, saudara tidak bisa mengklaim janji ini. Tetapi menjadi seorang Kristen yang taat itu, saudara bisa. Pertama, Efesus ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Hal yang penting untuk kita pelajari dari ayat 29-30 sekarang ini adalah bahwa kita sudah ditakdirkan untuk diselamatkan. Alkitab itu mengajarkan bahwa kita memiliki pilihan nyata mengenai apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Namun demikian, kita sudah ditakdirkan untuk diselamatkan. Bagaimana caranya? Mungkin cara terbaik untuk memahami adalah dengan mengenali bahwa Allah sudah menetapkan sebelumnya bahwa Dia akan menyelamatkan manusia itu melalui Kristus, tidak melalui yang lain. Tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ketika kita membuat keputusan untuk menerima Kristus dalam iman dan ketaatan, kita menempatkan diri kita di antara orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita kemudian bisa mengatakan bahwa kita sudah ditakdirkan untuk diselamatkan itu. Kolose 1 ayat 15-20 itu mengatakan, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus itu. Ayat-ayat ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kebenaran teoritis. Ayat-ayat ini dimaksudkan untuk memberi penghiburan bagi orang Kristen. Bagaimana ayat Roma 8:29-30 melakukannya? Seperti ini. Itu meyakinkan kita bahwa keselamatan kita itu bukanlah kebetulan. Bahwa itu terjadi sesuai dengan rencana Allah. Pertama Petrus 1 ayat 1-2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Dan kalau kita lihat di ayat 4 yang mengatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi inti dari Roma 8, 29-30 adalah untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan bukanlah seorang yang suka mengacak-acak. Dia tidak membuat langkah yang salah dan kita harus menelusurinya kembali. Dia membuat rencana keselamatan bagi dunia. Dan rencana itu dilaksanakan seperti yang dia inginkan. Kepastian yang kita miliki adalah bahwa kita sudah diselamatkan sebagai bagian dari rencana itu. Keselamatan kita adalah bagian dari tujuan kekal Allah. Karena kita sudah ditakdirkan untuk diselamatkan, kita lebih dari pemenang. Makanya kita lihat dari Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu. Kasih Allah itu besar. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kasih Allah itu kuat. Jadi kalau Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita, katanya di ayat 31 itu. Daud dulu pernah bermazmur juga di Mazmur 118 ayat 6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita lihat kasih Allah itu tetap. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus itu? Tanya Rasul Paulus di ayat 35. Dan jawabannya adalah, gak ada yang bisa memisahkan. Apa yang bisa terjadi di antara kita dan kasih Allah itu? Rasul Paulus menulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus di 2 Korintus pasal 4 ayat 10-11, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi sebagai orang Kristen, Yesus pernah mengatakan, kamu akan dianiaya seperti aku. Satu hal yang dapat kita katakan, kalau ada masalah apapun, bencana apapun, pencobaan apapun adalah, sekalipun itu terjadi, itu tidak berarti bahwa Tuhan sudah berhenti mengasihi kita. Tuhan masih mengasihi kita. Dan tidak ada ciptaan yang dapat mengubahnya. Saya harap saudara terkesan dengan fakta ini. Dengan semua berkat ini, kita harus menganggap diri kita itu sebagai orang pemenang. Kita lebih dari pemenang. Apa yang harus kita katakan kepada mereka yang perlu menanggapi undangan Tuhan itu? Pertama, dengan semua berkat yang tersedia bagi saudara. Kenapa kita ingin tinggal tunda-tunda, entah itu seminggu lagi, entah itu sehari lagi, entah sejam lagi, tanpa Dia? Kita harus terus bersama-sama dengan Dia. Alasan mengapa orang Kristen lebih dari pemenang juga merupakan alasan bagi saudara untuk jadi orang Kristen itu. Atau bagi saudara, kalau saudara bukan orang Kristen yang setia, untuk kembali kepada Kristus supaya kita menjadi orang-orang yang setia untuk menerima janji-janji itu. Kedua, saya katakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Tapi ada dua hal yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan itu. Salah satunya adalah dosa. Dosa akan memisahkan saudara dari hasil yang bermanfaat dari kasih Allah itu. Tuhan mengasihi saudara bahkan ketika saudara berbuat dosa, tapi saudara tidak bisa mendapat manfaat dari kasih itu selama saudara terus hidup di dalam dosa. Hal lain yang saudara bisa pisahkan diri dari kasih Allah adalah dengan pilihan saudara sendiri. Apakah saudara jauh dari Tuhan? Siapa yang menjauh?
Bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita yang menjauh biasanya. Kita memisahkan diri dari Allah oleh karena keinginan-keinginan kita akan dosa itu. Dan bagaimana kita kembali kepada Dia, itu juga dengan pilihan kita sendiri. Kita harus memilih untuk kembali atau tidak. Dengan memilih untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan dalam kasih-Nya ingin saudara miliki. Maukah saudara terima berkat-berkat itu dengan menerima keselamatan itu yang ada di dalam Kristus? Dan baiklah kita, saudara-saudara yang sudah ingat dan sudah ada di dalam Kristus itu, tetap mengingat korban Kristus itu melalui perjamuan Tuhan di dalam penebusan Dia, yang kita harus ingat senantiasa dalam setiap kita hidup bersama.